Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 3 ayat 10-18. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa sudah cukup puas kalau dia sudah mengaku dosa 1 tahun, 1 atau 2 kali. Merasa bahwa dengan melakukan hal itu, dia sudah melakukan kewajibannya sebagai anggota gereja, melaksanakan salah satu dari 5 perintah gereja. Dia merasa sudah berkenan di mata Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi menyadarkan kita bahwa pertobatan sejati itu tidak hanya berhenti pada pengakuan dan penyesalan dosa-dosa kita, tetapi harus terungkap pada perbuatan yang nyata. Ketika orang banyak yang bertobat setelah mendengar seruan Yohanes Pembaptis bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes memberikan jawaban yang sangat praktis. Berbagi dengan yang membutuhkan, berlaku jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Seruan Yohanes menunjukkan bahwa pertobatan sejati tidak hanya soal kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengubah hidup dan relasi kita dengan sesama. Pertobatan itu bukan hanya tentang berhenti berbuat dosa, tetapi juga tentang mulai melakukan kebaikan yang membawa dampak yang nyata. Berikut ini beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sebagai wujud pertobatan kita, terutama dalam masa Advent ini. Yang pertama, berbagi dengan sesama. Yohanes berkata, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Dalam hidup sehari-hari, kita bisa mempraktikkan ini dengan berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung. Misalnya, melalui donasi ke panti asuhan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, atau memberikan perhatian kepada mereka yang merasa diabaikan. Contoh konkret adalah seorang yang merelakan sebagian gajinya untuk membiayai biaya sekolah anak tetangga yang kurang mampu. Lalu yang kedua, berlaku jujur dalam pekerjaan. Yohanes mengingatkan para pemungut cukai untuk tidak memungut lebih dari yang telah ditentukan. Ini adalah seruan untuk berlaku jujur dan adil. Dalam konteks kita saat ini, hal ini dapat diterapkan dengan menjauhi praktek korupsi, tidak memanipulasi data keuangan, atau memastikan bahwa kita tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Contoh nyatanya adalah seorang pedagang yang menolak berbohong tentang kualitas barangnya, meskipun ia tahu bahwa kejujurannya mungkin akan mengurangi keuntungannya. Lalu yang ketiga, menggunakan kekuasaan dengan bijak. Kepada para prajurit Yohanes berkata, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Pesan ini para saudara menekankan pentingnya menggunakan kekuasaan dengan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seorang atasan di kantor yang bersikap tidak sewenang-wenang terhadap karyawannya, atau seorang pejabat yang tetap setia melayani masyarakat
tanpa mengambil keuntungan pribadi adalah contoh pertobatan yang nyata. Mari kita gunakan masa Advent ini sebagai kesempatan untuk bertobat. Tidak hanya menyesali dosa-dosa kita atau berhenti berbuat dosa, tetapi juga dengan melakukan perbuatan baik yang dapat dirasakan oleh orang lain. Hanya dengan demikian, pertobatan kita berkenan di hati Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kami kekuatan untuk mengubah hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.